Puji Tuhan, shalom. Wah, belum semua shalom. Bapak Ibu gimana kabarnya hari ini? Luar biasa, kita luar biasa diurapi Tuhan pagi hari ini, amin. Mari sebelum kita mulai ibadah boleh dong kasih sapa kanan kiri, katakan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, seminggu sudah terlewati ya Bapak Ibu Saudara, kembali kita boleh bersama-sama di rumah Tuhan. Untuk kita boleh memuji memuliakan nama Tuhan, mari sebelum kita mulaikan ibadah, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Syukur bagimu Tuhan Yesus yang baik, pagi hari ini kami boleh berada di rumah Tuhan kembali, untuk kami boleh memuji memuliakan nama-Mu. Ini setiap hati kami Tuhan, kami mau berikan yang terbaik bagi Tuhan. Pakai lidah mulut kami, pakai tangan kaki kami untuk memuji Engkau ya Yesus. Biarlah melalui setiap pujian kami nama Tuhan saja yang boleh disenangkan. Sebentar kami memulaikan ibadah kami undang Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Urapi setiap kami pribadi supaya ketika kami pulang dari tempat ini, damai sejahtera dan kasih karunia daripada Tuhan senantiasa melingkupi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya. Amin. Puji Tuhan, mari kita naikkan satu pujian, kita mau memuji Dia dengan segenap hati kita. Kita memberikan hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di hati-Mu terukir nama kami Bapa, haleluya Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, haleluya. Di hati-Mu terukir namaku, di mata-Mu terlukis wajahku, bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu. Bagimu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan, tiada ternilai salib-Mu Tuhan, sungguh berharga Engkau Yesus. Mari jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Meski terkadang aku terjatuh, meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu. Ibu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan, tiada ternilai salib-Mu Tuhan, sungguh berharga Engkau. Bagimu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan,
kita sembah Dia, haleluya. Sungguh berharga Engkau Yesus, salib-Mu yang menebus setiap kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu. Kami mau puji Engkau Tuhan, kami mau tinggikan Engkau Yesus, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bagimu segala pujian Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan dan puji. Engkau yang layak kami agungkan Tuhan. Haleluya. Glory bagi nama-Mu Tuhan, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Bapa yang baik, haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya, bagimu segala pujian Bapa, haleluya. Bagimu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan sungguh berharga Engkau. Bagimu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan sungguh berharga Engkau Yesus. Sungguh berharga Engkau Yesus. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita, haleluya. Haleluya, haleluya, benar Tuhan. Engkaulah yang layak kami tinggikan dan puji. Oleh sebab itu saat pagi hari ini Tuhan, kami mau berikan yang terbaik untuk kami boleh memuji Tuhan. Biarlah urapan senantiasa dari kuasa Roh Kudus menghuni setiap hati kami. Kami mulaikan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, haleluya. Amin. Haleluya. Siapa yang percaya nih Bapak Ibu Saudara, kalau kita semua itu adalah umat pilihan Tuhan, boleh lambaikan tangannya? Kita percaya semua kita umat pilihan Tuhan, amin. Kita adalah umat-umat yang telah ditebus oleh kayu salib Tuhan, amin. Kita mau tinggikan Dia, katakan mari kita semua umat pilihan Allah, haleluya. Sama-sama tepuk tangan buat Tuhan ya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk mengenapi haleluya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Sekali lagi ya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk mengenapi haleluya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Sama-sama kita pujikan ya. Bukan bagi nyatakan kemuliaan-Nya, bukan bagi nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, haleluya. Sekali lagi kita pujikan dengan lebih sukacita. Mari kita semua, mari kita semua umat pilihan Allah,
firman-Nya. Sekaranglah waktunya ku berdiri bagi bangsa ini. Mari maju buat pemenang. Sama-sama angkat tangannya buat Tuhan ya. Haleluya. Nyatakan kemuliaan-Nya, bukan bagi. Nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Ku kan bangkit. Sama-sama tepuk tangan buat Tuhan ya. Haleluya. Nyatalah kemuliaan-Mu Yesus. Nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Ku kan bangkit. nyatakan kemuliaan-Nya, bukan bagi. Nyatakan kebesaran-Nya, Sampai apa? sampai setiap lutut Haleluya. bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Raja. Dialah Tuhan. Haleluya. Masih mau lebih lagi memuji Tuhan, amin. Wah, kurang semangat, masih mau lebih memuji Tuhan, amin. Kurang semangat, masih mau lebih lagi memuji Tuhan, amin. Haleluya. Firman terangi setiap jalan kita. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Haleluya. Kebenaran yang boleh bebaskan setiap kita. Kebenaran yang bebaskan, amin. Lalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah Ku ragu, karena Dia bersamaku, setia penjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. hanya Di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam
kuasanya kemenangan. Dalam namanya ada pengharapan, haleluya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Hanya di dalam nama. Sama-sama bertepuk tangan buat Tuhan kita ya. Dia sumber pengharapan sepanjang hidup. Hanya di dalam kuasa-Mu Yesus. Hanya di dalam kuasanya Pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam namanya Yesus ya sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam namanya, Dalam namanya ada pengharapan. dalam kuasanya kemenangan. Dalam namanya, Dalam namanya ada pengharapan. dalam kuasanya kemenangan. Haleluya. Kita percaya dalam nama Tuhan selalu ada pengharapan, amin. Jemaat Tuhan, saya persilakan untuk duduk kembali. Sebentar kita akan memberikan persembahan kita yang pertama. Mari kita siapkan yang terbaik untuk Tuhan, mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu. Pagi hari ini kami telah menaikkan setiap pujian kami di hadapan Tuhan. Biarlah senantiasa setiap pujian yang boleh kami naikkan menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Dan sebentar kami akan memberikan sembah ibadah kami. Ajar kami memberikan yang terbaik Tuhan yang ada pada kami. Untuk Engkau gunakan Tuhan dalam membantu pelayanan di tempat ini. Dan juga Engkau berkati tangan-tangan yang mengelolanya Tuhan senantiasa dipergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan sebentar kami mendengarkan firman-Mu. Kami menyiapkan tanah hati kami yang terbaik Tuhan untuk boleh ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh berakar, bertumbuh bahkan berbuah lebat dalam kehidupan kami. Dan senantiasa boleh menjadi rema dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Dia yang memilih setiap kita sebelum kita ada di dunia ini. Dia juga yang boleh senantiasa mengenal kita. Bahkan ketika kita merasa hidup kita tidak berarti, Dia yang membuat hidup kita menjadi berarti. Tuhan, Engkau memilihku, haleluya. Tuhan, Engkau memilihku sebelum ku ada. Jemarimu yang menenunku serupa gambaranmu. Sebelum ku mengenalmu, ku buang hidupku. Namun Engkau tak pernah lelah mencari diriku.
kehendakku, ku lepas kehendakku, biar seluruh nafasku memuliakanmu, Yesus Tuhan Kau Rajaku. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Sebelum ku mengenalmu, ku buang hidupku. Haleluya. Sebelum ku mengenalmu, ku buang hidupku. Namun Engkau tak pernah lelah mencari diriku. Aku sangka sejak dulu Kau menunggu hidupku. Di altarmu ku sadari selama ini Kau mengerti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku, biar seluruh nafasku memuliakanmu, Yesus Tuhan Kau Rajaku. Tak kusangka sejak dulu Ku menunggu hidupku di altarmu. Ku sadari selama ini Kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku, biar seluruh nafasku memuliakanmu, Yesus Tuhan Kau Raja. Saya rindu kita naikkan refrennya sekali lagi. Tak kusangka, haleluya. Tak kusangka sejak dulu Kau menunggu hidupku. Di altarmu ku sadari selama ini Kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku, biar seluruh nafasku memuliakanmu, Yesus Tuhan Kau Rajaku. Aku sangka sejak dulu Kau menunggu
Tuhan Kau Rajaku. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan Bapa yang baik, Bapa yang baik. Terima kasih saat ini kami memuji menyembah-Mu Tuhan. Saat ini tiba waktunya kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati hati kami Tuhan, pakai tanah yang terbaik Tuhan, untuk dapat ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang kami menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Firman Tuhan pada saat ini, mari kita akan membaca dari 2 Petrus pasal 3. Mungkin bisa dikecilin ya. 2 Petrus pasal 3, kita membaca ayat 1 dan 2 lebih dahulu. Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan Juru Selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasul-Mu kepadamu. Nah, firman Tuhan ini mengingatkan kita, ya, mengingatkan di sini dalam arti menghidupkan. Ingatan itu jangan sampai mati, ya, jangan sampai lupa sama sekali. Dan juga mengobarkan. Jadi apa yang kita ingat itu membuat kita berkobar kembali. Saudara, Tuhan mau supaya kita jangan jadi Kristen yang padam, ya, yang dingin, yang gak ada apinya, tapi supaya Kristen yang berkobar, yang penuh semangat dalam mengiring dan melayani Tuhan. Yaitu supaya kita jangan lupa akan apa yang firman Tuhan sudah ingatkan, baik melalui para nabi, melalui Yesus yang telah disampaikan oleh para rasul. Kaget aku sampean. Haleluya. Nah, karena sekarang ini banyak hal di dunia ini yang membuat kita, ya, perhatian kita diambil oleh hal-hal yang ada dalam dunia ini. Bahkan yang bisa membuat orang Kristen pun bisa khawatir, ya. Atau hal-hal yang menyenangkan di dunia ini lalu bisa membuat kita lupakan Tuhan. Itu, saudara. Nah, yang pertama harus diketahui ayat 3 ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejek-ejekannya, yaitu orang yang hidup menurut hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Jadi akan tampil orang yang kerjanya itu mengejek, ya. Mengejek di sini adalah orang yang menyampaikan atau bahkan mengajarkan hal yang enggak benar, ya. Hal yang salah kepada kita. Orang yang hidupnya sendiri tidak benar, tapi merasa benar. Kemudian menganggap
kita sebagai orang yang percaya ini tidak benar. Nah saudara, orang yang nggak percaya Tuhan, orang ateis itu banyak sekali sekarang. Bahkan di Timur Tengah itu semakin banyak ya. Orang ateis di Eropa apalagi, di Amerika, di dunia barat, bahkan di Asia. Di Asia yang semakin ateis ya, semakin sekuler, di negara-negara maju terutama, itu melihat orang Kristen hari Minggu beribadah itu nggak benar menurut mereka ya. Yang benar tuh gimana bos gitu ya, mereka pesiar lah itu benar menurut mereka. Ke pantai, ke laut ya. Kalau kita itu cuman pacaran satu, lalu menikah, saudara, itu nggak benar menurut mereka. Yang benar bagaimana? Ya pacaran itu 10 minimal gitu saudara ya. Seperti itu. Jadi dunia ini terbalik saudara. Ya, saya ini pernah naik sepeda motor dulu, waktu pengerja dulu ya, di depan rumah sakit itu kan ada tulisannya 40 km per jam. Ya kan. Saya ya jalan menurut itu. Saya jalan yang benar. Lah rupanya itu mengganggu mobil di belakang. Loh itu jalan saya ya di bel tot makin kencang gitu ya. Waktu dia menyalip saya itu sopirnya marah. Mas, tanganmu itu bubulen, sikilmu bubulen, gak usah ngidek gas gitu ya. Saya terpancing saudara. Lu ini 40 km macet kabel. Iku lo deloken tak bilang itu ya. 40 km gak boleh ngebut. Tapi ojo nggarai dalan iki macet. Wah, saya terpancing emosi. Wong Malang sudah ngomong ndasmu tak bilang begitu. Lah jadi saya ini jalan yang benar dibilang salah gitu. Repot sekarang. Jadi saudara, inilah ya dunia ini. Mari tetaplah kita ingat akan pesan firman Tuhan itu. Jangan lupa ya. Mari kita tidak terpengaruh ya tentang cara hidup orang yang tidak mengenal Tuhan, bahkan yang menurut firman Tuhan itu orang yang menurut hidupnya menurut hawa nafsu, yaitu nafsu yang terlarang begitu. Biasanya arek cilik lek rame ini besok jadi pendeta ya. Biarin aja ya. Supaya mereka mulai kecil terbiasa di gereja. Nah, contohnya di dalam hal yang diangkat dalam pembacaan kita ini, mereka itu mempertanyakan, orang Kristen itu dari dulu ngomong Tuhan mau datang mana? Enggak ada dari dulu ya begitu. Ya memang begitu. Saya ini mulai kecil ya. Om saya kan pendeta-pendeta. Kalau khotbah poros derek sedoyo Gusti menika badhe rawuh. Sampai wonge mati gak rawuh-rawuh. Sampai orangnya meninggal umum saya itu Tuhan belum datang juga sampai sekarang gitu ya. Nah, mengapa bisa begitu? Nah, ini ya ayat 5. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air, dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Mereka ini nggak mau tahu bahwa waktu terus berjalan menuju kepada penghakiman Allah dan menuju kepada kebinasaan. Hukuman Allah itu contohnya sudah datang pada waktu air bah, pada waktu zamannya Nuh. Dunia ini dibinasakan oleh air
ya. Ini Nuh khotbah ini. Saudara-saudara, nanti dunia ini akan banjir. Bertobatlah. Enggak ada yang ngopresnya. Ini di atas gunung Tuhan menyuruh membuat perahu ini ya. Nekat juga ini Nuh. Waktu itu Nuh ini juga belum tahu hujan itu kayak apa. Banjir itu kayak apa, belum pernah terjadi. Tapi Nuh ini berkhotbah. Saya itu kasihan ya lihat Nuh ini. Kalau secara manusia hamba Tuhan yang paling gagal ya Nuh ini loh. Khotbah melayani Tuhan 120 tahun. Saya belum ya. Dan tidak ada satupun yang dimenangkan. Yang cuman ada dalam perahu itu siapa? Itu kan anak sekolah minggu nyanyi. Nabi Nuh dan istrinya. Apa? 2 ya. Terus siapa? 3 anak mantunya kan gitu. 3 mantunya, 3 anaknya. 8 orang selamat. Jadi cuma keluarganya sendiri. Nggak ada yang percaya. Nuh ini sudah khotbah tiap hari sampai bibirnya tower, nggak ada yang mau bertobat. Tetapi orang mau bertobat, nggak bertobat, penghukuman Allah datang. Akan tiba pada saatnya dan membinasakan semua orang yang tidak mau bertobat. Tapi di akhir zaman Tuhan berfirman, dunia ini akan binasa bukan oleh air lagi, tapi oleh api. Ya, dunia ini dipelihara dengan api sekarang ini. Saya pikir-pikir ya, matahari itu ternyata api. Coba kalau tidak ada matahari, mati bumi ini. Tapi satu ketika api-api yang Tuhan sudah sediakan di alam semesta ini akan datang ke bumi. Bahkan api dari Allah sendiri akan memusnahkan bumi ini. Ini yang belum terjadi. Nah, ini diingatkan. Ingatlah akan perkataan Tuhan Yesus itu. Penghakiman akan datang. Hukuman dunia yang berdosa ini akan datang. Akhir dari dunia ini akan terjadi. Kalau sekarang belum terjadi, bahwa jangan kamu lupakan di hadapan Tuhan satu hari sama dengan berapa? 1000 tahun. Dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Begitu. Jadi saudara, kalau sekarang ini Tuhan belum datang, semuanya oke-oke aja, itu bukan berarti Tuhan lalai. Mana ada Tuhan kok pikun ya? Kakek nenek kita yang lalai ya, pikun, sudah sarapan katanya belum. Tapi Ibu Simbolan belum pikun ya Bu? Masih ingat uang duit Bu? Saudara kakak saya itu umur 86 pikun, Pak Sumaryanto itu. Tapi satu yang dia nggak pikun, sama uang nggak pikun ya. Dia tahu 150. Tapi saya ini adiknya dia, sopo ini lupa ya. Tak kasih uang 100.000, satu saya dulu tahu saudara ya. Sama rumahnya lupa pikun, sama duit nggak pikun ya. Masya Allah. Ada orang sakit mata saudara ya. Matanya itu kero ya. Jadi kuatannya kaget itu wet, kayak iso balik motornya. Yang satu ke sini, yang satu ke sini. Ke dokter, diobati dokter nggak bisa sembuh. Satu dokternya pegel, ngetokno duit. Lihat ini, gitu ya. Dilihat, terus dokternya bergerak sampai uang. Dia ikuti. Lu waras saudara ya. Jadi bapak-bapak kalau istrimu stres kasih duit waras itu ya. Menang wis gak cerewetnya.
Jadi saudara, bagi Tuhan itu 1000 tahun seperti 1 hari. 1 hari sama dengan 1000 tahun kita. Jadi sebetulnya memang waktu Tuhan belum datang, belum saatnya. Kita yang rasa-rasanya sudah lama, ya. Dan Tuhan tidak lalai. Dan Tuhan akan bekerja sesuai dengan waktunya Tuhan. Bahkan Tuhan itu suka kayaknya agak menunda begitu. Hukuman yang harusnya dijatuhkan. Karena apa? Ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Kedatangan Tuhan adalah suatu kepastian. Tapi kesabaran Tuhan menyebabkan Tuhan tidak segera menghukum. Karena kehendak Tuhan supaya jangan ada orang yang binasa tetapi berbalik dan bertobat. Begitu saudara. Ini khotbahnya pendeta nih, brothers and sisters gitu ya. Listen to me. We are all sinners. The Bible says that the consequences of sins are death. One day we will die and then go to hell. Believe in the Lord of Jesus Christ that you may be saved. Itu khotbahnya dari Nuh tuh sampai sekarang. Tapi apalagi di Eropa ini ya, di Amerika, nggak ada yang gobres lah itu ya. Sudah tahu itu bahasa Jerman gobres ya. Nggak ada yang dengar, nggak ada yang perhatikan. Gitu. Tapi bersyukurlah saudara masih ya mempunyai nilai-nilai rohani dalam hidup kita. Ini jangan sampai hilang. Haleluya. Nah, ayat 10 mengatakan bahwa hari Tuhan itu akan tiba seperti pencuri. Pada waktu itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Firman Tuhan ini melalui Petrus ya menggambarkan, mengingatkan bahwa kalau Tuhan datang itu seperti pencuri datang di waktu malam. Begitu. Ini bukan berarti bahwa Tuhan itu bisa datang kapan saja, ya. Tetapi sebagaimana halnya pencuri, pencuri itu datang. Nggak pernah ada pencuri itu ya, pencuri telepon ke rumah saudara, Pak, Bu, nanti malam aku akan membobol rumahmu ya, nggak ada, saudara, ya kan? Dia datang di waktu yang nggak disangka-sangka. Dan biasanya pada zaman dahulu itu, pencuri itu datang pada waktu malam. Kalau pencuri modern sekarang siang-siang juga mencuri ya. Tapi zaman dulu konteks Alkitab ini, yang namanya pencuri itu datangnya tidak diketahui, tidak disangka-sangka, dan dia datang di waktu malam. Nah, mari kita beralih ke 1 Tesalonika 5 ayat 1. Tentang zaman dan masa saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan akan datang seperti pencuri pada malam. Jadi Petrus itu sama dengan Paulus ya. Yesus datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam kegelapan. Sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau
orang-orang kegelapan. Jangan sampai saudara kita ini Tuhan datang dalam hidup kita seperti orang sakit bersalin. Ya, dulu istri saya ini ketika mengandung anak pertama itu ya, itu pas nonton pertandingan bola dunia ya. Namanya bintang favoritnya itu Ruud Gullit ya, dari Belanda. Lepas enak-enak nonton tuh, apa? Tiba-tiba sakit bersalin dia. Tapi ditahan. Saya ya waktu itu diantar sama Mas Koto ini, masih di sini dulu. Mas Koto ini masih pacaran sama Mbak Wit dulu ya. Nah, saudara, tapi ibu ini tidak mau pergi-pergi, menunggu final sepak bola ini, saudara, ya. Makanya anaknya dinamakan Ruth, anak saya itu. Nah, datang rumah sakit nggak lama lahir sudah. Tiba-tiba datangnya itu. Ya. Jangan sampai Yesus datang kepada kita ini, kita ikut hidup dalam kegelapan. Kita dalam keadaan berada di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Maka kalau seperti itu, kita nggak siap. Nggak siap untuk bertobat, nggak siap untuk beribadah. Orang nggak siap mau melayani Tuhan, nggak ada kesempatan lagi. Itu sebabnya saudara, di akhir zaman ini jangan kita jadi anak kegelapan. Jangan kita hidup dalam kegelapan. Mari kita hidup di dalam terang, karena kita ini anak-anak terang. Ya, dan ayat 8 1 Tesalonika 5 ini, kita adalah anak-anak orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirakan iman dan kasih dan berketopong pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita yang sudah mati buat kita semua. Jadi Tuhan tidak menghendaki kita ini, saudara, akan ditimpa oleh murka Allah bersama-sama orang yang enggak mau bertobat, yang enggak mau mengenal Tuhan itu. Haleluya. Tapi Tuhan maunya kita ini semua selamat. Dan ini mari kita pikirkan, jangan sampai kita lupa tadi ya, memikirkan akan keselamatan kita ini. Jangan kita ikut-ikut hidup dalam kegelapan. Dalam kitab Wahyu itu dikatakan, siapa yang mau hidup dalam kegelapan ya, siapa yang jahat, siapa yang hidup tidak benar, teruskan saja kalau kamu nggak mau bertobat. Tapi siapa yang mau benar, siapa yang mau hidup kudus, keluarlah dari antara mereka. Pisahkanlah dirimu. Inilah saatnya, saudara. Pastikan bahwa kita tidak hidup dalam kegelapan. Kembali kepada 2 Petrus 3 tadi, ayat 11 mengatakan, jadi jika segala sesuatu ini akan hancur dengan demikian, pasti Tuhan datang. Ketika Tuhan datang, semuanya akan hancur. Langit dan bumi akan lenyap, dan orang yang tidak mau bertobat itu sudah disediakan menerima kebinasaan, penghukuman kekal selama-lamanya. Jadi dikatakan di sini, kalau semuanya itu akan terjadi, tidak ada orang yang nggak mau selamat, saudara. Tuhan sendiri nggak mau kita binasa. Marilah bapak-bapak, ibu-ibu ya, saya bersama istri, anak, sekeluarga, saya mau selamat ya. Saya mau masuk surga semuanya. Petrus berkata, betapa sucinya dan salehnya kamu harus hidup. Ini saudara, yang harus kita perhatikan supaya kita lakukan.
dalam setiap hidup kita di akhir zaman. Ya silakan saudara kaya, silakan. Saudara kuliah berhasil S1, S2, S3, S Tyler, S Tuntung, silakan saudara ya. Saya berdoa sukses semua. Jadi orang-orang berhasil semua. Jadi top manager yang punya penghasilan bagus-bagus semua. Tetapi jangan lupa saudara ya, jangan terseret dengan kegelapan dunia ini. Jangan hidup dalam kegelapan. Mari kita semakin hidup dalam terang, dan hidup dalam terang itu betapa sucinya dan betapa salehnya. Apa maksudnya? Ya kata suci itu terdiri dari dua kata, saudara. Holy dan conversation. Holy itu kudus ya, murni, terpisah ya. Terpisah, dikhususkan bagi Tuhan, itu pure, saudara. Murni itu nggak ada noda-nodanya, ya, nggak ada bintik-bintiknya begitu. Jadi mari saudara ya, kita ini mungkin di hati kita ini ada bintik-bintiknya ya, ada noda-nodanya. Ada sakit-sakit hatinya gitu ya. Ya ini ya bukan soalnya dosa yang besar-besar gitu, enggak ya. Hati cuman ada luka-lukanya, ada nanah-nanahnya sedikit ya. Enggak bisa mengampuni. Nah, kayak gitulah kira-kira ya. Nah itu supaya dibersihkan. Dibersihkan. Ini kita ini kan selalu membersihkan diri kita ya. Ini saudara, orang tua tuh harus peka ya. Kalau anak sudah rewel lagi ini, jaluk adik nih sebetulnya saudara ya. Minta adik ya. Nah, mungkin bisa dibawa keluar sedikit ya. Atau minggu depan bisa dibawa sekolah minggu ya. Udah rewel sampai guru sekolah minggu. Nah saudara, Dindi aku mengkhotbah sampai Dindi. Jadi marilah, inilah saatnya kita membersihkan diri kita. Jangan biarkan hati kita dikotori oleh apapun ya. Jangan mau menyimpan sakit hati ya, menyimpan dendam, menyimpan hal-hal yang akan menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Akan menghalangi hubungan kita dengan saudara-saudara kita satu dengan yang lain. Begitu. Dan conversation itu adalah perilaku, behavior. Itu. Makanya ini kan kalau ada kontes kecantikan ya, itu bukan cuma dilihat cantiknya saja. Tapi nomor satu apa? 3B apa? Brain, behavior. Terus yang ketiga beauty. Begitu ya. Ada orang beauty, cantik, brainnya gobloknya minta ampun. Ada orang brainnya hebat saudara ya, IQ-nya 300. Tapi welek ya kan, gak ayu belas. Ya kan? Kamu pilih mana? Yang cantik tapi goblok atau goblok tapi cantik? Ini brain and beauty ya. Pintar, cerdas dan cantik. Tetapi pintar cuma pintar dan cantik tok, waduh, saudara akan ditipu habis-habisan ya. Ini cantik dan pintar ini bisa jadi bajingan tengik saudara ya. Jadi penjahat ya. Makanya perlu yang dinilai yang paling utama itu apa? Behavior ya, perilaku saudara. Punya moral itu loh saudara. Haleluya.
Jadi marilah saudara kita jaga perilaku kita ya. Dan kemudian betapa salehnya. Saleh itu dari kata yang artinya menghormati Tuhan. Esubia. Diterjemahkan juga dalam ibadah, yaitu artinya hidup yang beribadah, yang memuliakan Tuhan, yang melayani Tuhan dengan hormat. Hormat itu artinya mempersembahkan yang sebaik-baiknya, yang terbaik untuk Tuhan. Ini loh saatnya saudara ya. Mungkin kita tidak hidup seperti orang yang nggak kenal Tuhan, kita hidup baik-baik ya. Tetapi ibadahnya sembarangan ya kan. Kadang datang, kadang enggak. Gitu kan. Memberi persembahan ya sembarangan, tidak menghormati Tuhan. Gitu. Jadi ibadah kita itu bisa menghormati Tuhan atau bisa menghina Tuhan. Persembahan kita itu bisa menghormati Tuhan, bisa menghina Tuhan. Saudara saya kalau di perempatan jalan itu dikasih 1.000 nggak mau. Ya, itu loh di pertigaan ini sering kali lewat tuh. Dikasih 1.000, tambah bos loh. Njaluk tambah kok niki ya. Prat pritok njaluk tambah. Bagaimana? Apakah kita memberi persembahan sama dengan memberi kepada tukang parkir atau memberi kepada pengemis? Minta kepada Tuhan berkat sebesar-besarnya, tapi kita memberi persembahan kita sekecil-kecilnya. Kan tidak adil, ya. Ada seorang penginjil mengajarkan, William Carey mengajarkan, harapkanlah, mintalah kepada Tuhan yang sebesar-besarnya. Jangan yang kecil-kecil, kita punya Tuhan besar kok, saudara. Tetapi kemudian lakukanlah untuk Tuhan hal-hal yang besar. Saudara gimana? Ini Tuhan sudah mau datang. Apa yang kita mau lakukan untuk Tuhan? Apa hanya yang biasa-biasa yang sak kobernya, sak bisanya? Atau mari kita, Tuhan itu sudah banyak memberkati kita, sudah menyelamatkan kita, sudah pelihara kita. Waduh saudara, tidak kurang-kurang kalau kita tidak kenal Tuhan, jadi apa ini? Apa yang kita balas bagi Tuhan? Inilah saatnya untuk kita memikirkan hal-hal apa yang terbaik yang bisa aku lakukan untuk Tuhan selagi Tuhan belum datang. Itu mestinya ya. Orang itu kan harus dirubah mindsetnya dulu, cara berpikirnya dulu, mentalnya dulu. Kalau mentalnya itu biasa memberi persembahan kecil ya sampai Tuhan datang seperti itu. Kapan gereja maju ini? Nah, marilah ya, ini banyak pemuda-pemuda ini, mulai muda. Lakukanlah hal yang maksimal untuk Tuhan, yang terbaik untuk Tuhan. Kapan lagi kalau enggak sekarang? Jangan tunggu tua, belum tua kamu sudah mati nanti. Inilah waktunya. Bahkan pengkhotbah mengajar kepada kita apa yang dijumpai oleh tanganmu untuk dikerjakan. Lakukan itu dengan sekuat tenaga. Karena besok kalau kamu mati nggak ada pekerjaan. Jadi saudara, marilah ya. Kalau kita lakukan sesuatu untuk Tuhan itu, kita melakukan yang terbaik dan anggaplah itu sebagai suatu kesempatan yang terakhir sebab kita nggak tahu kapan mati. Haleluya. Dan semuanya itu ada pahalanya kok, tidak akan hilang. Keselamatan ditentukan melalui iman kita. Tapi kemuliaan ditentukan oleh apa yang kita lakukan sekarang pada saat kita iring dan melayani Tuhan ini. Jadi mari saudara, apa yang firman Tuhan ingatkan kepada kita, kesimpulannya adalah mari kita tinggalkan semua kegelapan. Mari kita tidak mau hidup dalam kegelapan. Supaya Tuhan datang bukan seperti pencuri, yaitu jangan sampai ketika Tuhan datang kita masih
dalam kegelapan, tapi kita sudah hidup dalam terang. Hidup dalam kekudusan. Ya. Kita tinggalkan hal-hal yang gak berkenan sama Tuhan. Dan kemudian mari kita manfaatkan, kita pakai hidup ini dengan penuh hormat ya. Menghormati Tuhan, memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Karena semuanya ini akan lenyap. Semua langit bumi, semua unsur-unsurnya akan dilenyapkan oleh api. Oke, nah ini. Nggak tahu apinya dari mana. Kalau ini sudah terjadi, aduh. Padahal saudara ada di dalam situ, ya. Kita ada di dalam situ. Coba gambar berikut. Nah ini ya. Ya, saya hanya bisa mengilustrasikan seperti ini kalau dunia ini dibakar. Ya. Ketika Tuhan datang itu, dari mata Tuhan itu keluar api, dari mulutnya keluar api. Kalau dulu kan penuh anugerah ya. Api penghukuman Tuhan membalas dosa dari orang yang enggak bertobat karena waktunya sudah habis, kan sudah diberi waktu sekian lamanya, saudara ya. Kalau begini ya, uang kita di bank ikut terbakar ya. Rumah kita habis juga. Mobil makanya kalau ada yang pinjam mobil saudara, oh jangan dipakai untuk sekolah minggu nanti lecet. Kalau sudah dibakar begini nggak cuma lecet saudara, habis begini ya. Haleluya. Marilah ya tubuh jiwa roh kita sudah jangan sayang-sayanglah untuk Tuhan saudara. Inilah waktunya. Puji Tuhan. Kapan lagi mau maju dalam Tuhan sebelum Tuhan Yesus datang kembali? Ya, Manik sudah pulang, iya ya. Selama ini apa yang sudah aku lakukan buat Tuhan, padahal Tuhan mau datang. Tuhan memberkati. Mari kita berdiri bersama-sama. Tak lama lagi Tuhan datanglah. Haleluya. Tak lama lagi Tuhan datanglah, tak lama lagi Tuhan datanglah. Silakan minum, bangunlah segera, pandang ke atas. Maranatha, 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 haleluya, Tuhan datang. Bangunlah segera, bangunlah segera, siapkan dirimu, Tuhan mau datanglah. Maranatha, mari kita angkat tangan kita sekarang. Datang, haleluya, Tuhan datang. Bangunlah segera, siapkan dirimu. Nanti pendeta memberasa berdoa, haleluya, Maranatha. Tuhan datang. Bangunlah segera, siapkan dirimu, Tuhan mau datang. Katakan Maranatha.
firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu kepada kami di pagi hari ini. Bukan perkataan hikmat seorang manusia, tetapi kami percaya Allah mengirimkan kami datang ke tempat ini untuk mengerti dan mendengar isi hati-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Meteraikan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami, supaya kami mempersiapkan diri kami ketika Maranatha Tuhan datang. Kami menjadi bagian dari orang-orang yang dijemput Tuhan dalam awan-awan kemuliaan-Mu. Kami percaya Tuhan pagi hari ini Engkau sudah berbicara kepada kami. Oleh sebab itu meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami, meteraikan janji-janji-Mu, supaya kami tetap kuat, setia dan taat kepada Tuhan. Sebagaimana Tuhan berlaku baik di dalam kehidupan kami, sebagaimana Tuhan memberkati kami, mengingatkan kami, demikian pula kami dalam mengiring Engkau, kami lebih bersungguh-sungguh datang di hadapan Tuhan. Bagi kami anak-anak muda, orang-orang muda, masa depan itu sungguh ada jika kami ada di dalam Tuhan. Memberkati hamba-Mu, seisi pastori diberkati Tuhan, pelayan-pelayan di tempat ini diberkati Tuhan, tempat ini diberkati dan dijaga oleh Tuhan sendiri. Terima kasih mereka yang sudah membawa bagian mereka dalam pelayanan hari ini, diberkati oleh Tuhan, dan segenap umat-Mu diberkati oleh Tuhan. Dalam berkat nama Yesus, firman yang hidup yang kami dengar pada pagi hari ini, yang adalah jawaban sesungguhnya dalam kehidupan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Ya, kita persiapkan yang terbaik untuk Tuhan. Tadi Bapak Gembala sudah bilang, ya berikanlah yang terbaik untuk Tuhan. Yang saya memang banyak koleksi, saudara-saudara, ya, uang-uang persembahan dari jemaat-jemaat Tuhan. Itu yang ada yang cuma setengah, ada yang uang sudah tidak laku, ada yang sudah krimpis-krimpis, orang Jawa bilang ya. Wah, itu banyak sekali saya punya, nanti saya kolase aja ya. Kita tempel di depan sana ya. Puji Tuhan, mari kita beri yang terbaik untuk Tuhan. Tak lama lagi Tuhan datanglah, lebih cepat beatnya ya. Bapak, iya. Tak lama lagi Tuhan datanglah. Iya benar itu kan? Tak lama lagi Tuhan datanglah. Tak lama lagi Tuhan datanglah. Siapkan dirimu, bangunlah segera, pandang ke atas, Maranatha. Maranatha, Tuhan datang. Bangunlah segera, siapkan dirimu, Tuhan mau datanglah. Tak lama lagi Tuhan datanglah. Tak lama lagi Tuhan datanglah. Siapkan dirimu, bangunlah segera, pandang ke atas, Maranatha. Maranatha, Tuhan datang. Bangunlah segera, siapkan dirimu, Tuhan mau datang. Maranatha, Maranatha, haleluya, Tuhan datang. Bangunlah segera, siapkan dirimu, Tuhan mau datanglah. Maranatha, Maranatha, haleluya, Tuhan datang. Bangunlah segera, siapkan dirimu, Tuhan mau datanglah. Bangunlah segera, siapkan dirimu, Tuhan
Tuhan, Tuhan berkati setiap persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian dan pekerjaan Tuhan sepanjang minggu ini. Untuk hari Selasa kita ada kelompok sel ya yang sudah kita lakukan selama beberapa tahun ini ya, sudah cukup lama ini ya kelompok sel ini. Nah, mari bergabung di dalamnya ya setiap jam 6 sore di hari Selasa di beberapa kelompok sel ini. Kemudian hari Rabu ada ibadah pria Pantekosta jam 6 sore juga di gereja ya di lantai 1 ini. Dan hari Kamis ada ibadah pemuda jam 6 sore juga di lantai 1 ya. Mari anak-anak muda bergabung dalam ibadah pemuda di tempat ini. Hari Jumat ada doa dan puasa seperti biasa juga saudara-saudara jam 6. Bagi saudara yang punya pergumulan dan mau berdoa bersama-sama, mari saya undang kita bersama-sama datang di gereja setiap jam 6 di hari Jumat. Dan hari Sabtu ada keluarga muda tidak ya? Oh sudah minggu yang lalu ya keluarga muda, jadi keluarga muda ini 2 minggu sekali ya. Mari bergabung bagi keluarga-keluarga muda yang masih punya anak-anak kecil ya. Nah bergabung dalam keluarga muda. Dan kita bertemu kembali dalam ibadah raya minggu depan adalah ibadah minggu yang pertama, ibadah raya Kanistai dengan perjamuan kudus baik di jam pertama sampai jam yang ke-5 di jam 7 malam. Puji Tuhan, dan Zoom doa pagi kita sudah berjalan selama beberapa bulan ini. Mari saudara bergabung juga ya dalam Zoom doa pagi setiap hari Selasa dimulaikan sampai hari Sabtu jam 5 pagi. Ya di situ ada barcode-nya dan juga ada ID-nya kalau saudara mau bergabung di dalamnya. Puji Tuhan, ada beberapa tayangan yang akan ditayangkan oleh teman-teman kita multimedia di acara Pasca kita beberapa waktu yang lalu ya. Mari saya persilakan Mas El. Berikan aplaus saudara-saudara. Ini terima kasih juga ya untuk teman-teman dari multimedia yang sudah mengemas video ini dengan sangat apik saudara-saudara. Dan itulah Pasca kita di tempat ini, di Pasca yang ibadah yang pertama sampai dengan ibadah yang kelima. Semuanya dirangkum jadi satu ya. Semoga ke depan kita akan bisa memberikan yang terbaik, yang lebih baik lagi ya, puji Tuhan. Dan sekali lagi terima kasih untuk seluruh panitia Pasca. Dan hari ini Panitia Gloria Family Camp ya itu akan dilantik saudara-saudara. Karena memang kegiatan kita selalu bersambung ya. Jadi ada 4 kegiatan besar kita di gereja kita ini. Yang pertama adalah Pasca, yang kedua Gloria Family Camp atau Family Day yang tahun lalu kita sudah Family Day.
2 tahun lalu kita family camp, kali ini mungkin Pak Kotok ketuanya akan mengadakan family camp. Nah itu Pak Kotok ya, silakan berdiri Pak Kotok. Nah ini dia ya, Pak Kotok nanti yang akan mengepalai atau mengetuai Gloria Family Camp kita. Dan yang ketiga adalah welcome party ya, untuk menyambut teman-teman mahasiswa baru yang berdatangan dari seluruh penjuru di Indonesia ini ke Kota Malang. Dan yang keempat adalah Natal kita, yaitu kegiatan besar kita. Dan setiap ada saldo dari kegiatan-kegiatan atau event-event kita, itu akan saldonya itu akan diteruskan kepada yang berikutnya ya. Jadi kayak ini kemungkinan saldonya cukup banyak saudara-saudara ya, sekitar 7 jutaan mungkin. Nah itu nanti akan diterimakan kepada panitia Gloria Family Camp. Nanti kalau ada saldonya lagi Gloria Family Camp, serahkan kepada Gloria welcome party ya, dan begitu seterusnya. Nah seperti itulah polanya di gereja kita saudara-saudara ya. Dan persembahan 1 dan 2 itu untuk kas gereja kita yang dikelola ya oleh bendahara untuk untuk listrik, untuk salary-nya para pelayan gitu ya. Ini pelayan-pelayan ini semua diberikan salary saudara-saudara di gereja kita ya. Dan itulah untuk mereka semua ya, sekalipun tidak banyak ya. Tapi kalau di kelompok saudara-saudara, setiap bulannya ya lumayan lah buat mereka, paling nggak ngopi di depan gitu ya. Nah itulah, puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita akan akhiri ibadah kita. Terima kasih untuk seluruh jemaat Tuhan yang sudah berpartisipasi dalam memberikan persembahan Paskah. Tuhan memberkati. Kita berdiri bersama-sama saudara-saudara. Mari kita bersalaman dulu satu dengan yang lainnya. Ucapkan selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati kita semua. Haleluya ya. Bagi yang baru pertama kali datang, saya ucapkan selamat datang, selamat beribadah bersama-sama dengan kami. Nah ini yang terakhir ya, biasanya pantunnya. Beli sepatu di pasar besar, warna merah tiada duanya. Tuhan kita adalah Yesus yang besar, sambutlah kedatangannya. Tidak lama lagi ya, dia akan datang untuk yang kedua kalinya menyambut saya dan saudara dalam pertemuan yang indah di awan-awan yang permai nantinya. Mari kita jaga iman kita jaga kesetiaan kita, tetap mengiring Tuhan sampai dia datang untuk menjemput kita semua. Tuhan memberkati. Kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur Engkau sudah menolong ibadah kami dari awal sampai selesainya. Tuhan berkatilah seluruh jemaat-Mu yang sudah hadir pada pagi hari ini, baik dalam rumah tangga mereka. Damai sejahtera daripada Allah selalu menyertai rumah tangga mereka, baik dalam pekerjaan mereka. Berkati Tuhan, setiap apa yang mereka kerjakan Tuhan ada di dalamnya, dan Tuhan memberkati dengan luar biasa. Bagi anak-anak Tuhan yang masih menempuh studi, masih kuliah, juga diberkati oleh Tuhan dan diberikan mereka kepandaian, kemampuan untuk mereka meraih apa yang mereka harapkan. Terima kasih banyak Tuhan, yang sakit dijamah disembuhkan oleh Tuhan, yang lemah diberi kekuatan yang baru. Perjalanan kami pulang sebentar Tuhan lindungi, tibakan dengan selamat di rumah mereka masing-masing. Kami menutup ibadah ini dengan penuh syukur kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita ke sorga. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat limpah dari Allah Bapa di dalam sorga, kasih dan sayang, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, perlindungan dan penyertaan Allah Roh Kudus menyertai kita dari pagi hari ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa Tuhan Yesus memberkati.